Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk membaca 2 Petrus 3 ayat 3-13. Satu tema yang mau saya angkat bagi kita adalah iman dan janji Tuhan. Kalau kita membaca 2 Petrus 3-13, kita tahu penulisnya adalah Petrus sendiri. Waktu penulisan sekitar tahun 66 sampai 68 Masehi. Tempat penulisan di kota Roma, tempat mati syahidnya Petrus. Tema yang diangkat adalah kebenaran sejati lawan guru-guru palsu. Jadi kata kunci berharga. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua berharga di mata Tuhan. Petrus menekankan bahwa kita di bumi ini sebagai perantau. Secara spesifik dia tulis kita sebagai musafir dikatakan. Namun dia mau agar kita mempersiapkan kedatangan Tuhan yang pasti akan segera. Tentu dengan ketekunan, mengejar kesalehan, dan pengenalan akan Kristus dengan benar, dan menambahkan iman, bukan saja iman, tapi menjadi karunia iman. Nah, kita tahu bicara tentang iman dan janji Tuhan, hanya satu janji Tuhan yang belum tergenapi. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Kedatangannya kali yang kedua. Itulah yang segera akan digenapi. Dan kita tidak tahu kapan dia akan datang. Tapi yang jelas Alkitab menyatakan segera. Nah, untuk kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, tentu yang pertama kita harus tetap beriman. Nah, di tengah-tengah ejekan-ejekan yang ada dari pihak-pihak yang mau menjatuhkan iman kita. Ya, Alkitab sudah menubuatkan di zaman akhir akan muncul pengejek-pengejek dan segala macam ejekan akan diejekkan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya. Nah, bagaimana kita menanggapinya tergantung kepada kita. Tapi saya mau katakan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena setiap janji Tuhan pasti digenapi. Jikalau manusia berjanji sering mengingkari, tetapi jika Tuhan berjanji pasti digenapi. Kalau dia berkata akan datang segera, pasti digenapi. Nah, bagaimana mereka yang mengejek orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kita lihat juga bagaimana ketika Elisa ke Betel, anak-anak mengolok-oloknya berkata, naiklah botak, naiklah botak. Kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 24. Bahkan 2 Tawarik 30:16, tetapi mereka mengolok-ngolok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek-ngejek nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Jadi Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Ketika Paulus berkata kepada orang di Athena bahwa ada kebangkitan orang mati, malah dia diejek-ejek. Itu kalau kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 32. Intinya apapun ejekan orang kepada saudara dan saya tentang pertumbuhan iman kita, tentang kepercayaan kita, jangan hiraukan, tetaplah percaya. Jangan mau didistract terhadap kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, tetap percaya kuasa firman. Itu jelas. Apapun yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Sebagaimana dia berfirman atas alam semesta, jadilah maka jadilah. Jadi percayalah. Ibrani katakan pada Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan dapat memisahkan jiwa dan roh, dan tulang-tulang dan sumsum. Itu sebabnya jangan biarkan kuasa kegelapan mencuri firman Tuhan dari hidup saudara dan saya. Sama seperti yang diumpamakan Matius 13 ayat 5-8, itu berbicara tentang jenis tanah ya, di pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri, bahkan tanah yang baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita percaya untuk mempertahankan iman kita, jangan sampai goyah, supaya pada saat akhir nanti Tuhan berkata kepada saudara dan saya, sabaslah engkau hambaku yang setia, engkau memelihara iman sampai kesudahan.
Semua yang setuju dengan saya, yang mengerti katakan amin.